Selamat datang di channel ini. Kami menyajikan berbagai konten edukasi pendidikan yang informatif dan mudah dipahami, untuk membantu menambah pengetahuan serta mendukung proses belajar Anda. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menginspirasi untuk terus belajar dan berkembang. Oke, kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Belajar mati-matian berjam-jam, begadang semalaman, pas ujian kok rasanya semua materi itu hilang gitu aja? Frustrasi banget kan? Nah, tenang. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya belajar lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Kamu nggak sendirian kok, ini masalah super umum yang dialami semua orang. Mulai dari pelajar, mahasiswa, sampai para profesional sekalipun. Udah baca, udah digarisbawahi, udah bikin catatan, tapi entah kenapa, pas dibutuhin, ingatan itu kayak terkunci. Ini bukan soal seberapa keras kamu mencoba, tapi seberapa cerdas strategi kamu. Dan ini nih kabar baiknya. Ini sama sekali bukan berarti ingatan kamu jelek atau kamu nggak pinter. Ini murni soal strategi. Metode-metode pasif kayak baca ulang catatan berkali-kali, yang sering banget kita lakuin, ternyata udah terbukti nggak efektif. Ada cara yang jauh lebih baik yang didukung sains buat bikin informasi itu benar-benar nempel di otak. Tapi sebelum kita masuk ke teknik-teknik yang canggih itu, kita perlu bangun fondasi yang kokoh dulu. Soalnya, strategi belajar terbaik di dunia pun bakal percuma kalau pikiran dan tubuh kamu nggak siap buat nerima informasi. Semuanya dimulai dari sini. Konsep kuncinya namanya metakognisi. Kedengarannya emang agak ribet ya, tapi intinya simpel banget. Ini adalah kesadaran tentang proses berpikir kamu sendiri. Jadi orang yang punya metakognisi bagus itu tahu kapan mereka beneran paham dan kapan mereka cuma pura-pura paham. Nah, ini langkah pertama buat jadi pembelajar yang mandiri dan efektif. Jadi gimana cara bangun fondasi ini? Ada 3 pilar utama yang nggak bisa ditawar. Pertama, tidur yang cukup. Karena pas kita tidur, disitulah otak menyimpan apa yang kamu pelajari. Kedua, kelola stres. Soalnya hormon stres itu bisa menghalangi pembentukan memori. Dan yang ketiga, bikin jadwal yang realistis biar nggak gampang capek dan nggak nunda-nunda kerjaan. Coba deh kita dalemin pilar pertama, tidur. Banyak banget dari kita yang ngorbanin tidur demi belajar lebih lama. Padahal itu justru kebalikannya, malah jadi kontraproduktif. Anggap aja gini deh, pas kamu tidur, otak kamu itu lagi kerja keras. Dia lagi milah-milah dan mengarsipkan semua informasi penting hari itu. Jadi, memprioritaskan tidur itu sebenarnya bagian krusial banget dari strategi belajar kamu. Oke, fondasi kita udah kuat, sekarang saatnya kita isi kotak peralatan kita. Kita bakal bahas 3 teknik yang super ampuh, yang udah terbukti secara ilmiah, bisa ningkatin daya ingat kamu secara drastis. Udah siap? Teknik pertama adalah active recall atau mengingat aktif. Intinya, daripada cuma baca catatan berulang-ulang, yang sebenarnya cuma kegiatan pasif, active recall ini maksa otak kamu buat kerja. Proses menarik informasi keluar dari ingatan inilah yang membangun koneksi saraf yang kuat dan bikin memori itu jadi jauh lebih awet. Terus gimana caranya? Gampang banget. Kamu bisa pakai flashcard di mana satu sisi pertanyaan, sisi lainnya jawaban. Atau cara yang super ampuh lainnya adalah dengan ngerjain soal-soal latihan. Dan ini yang paling menantang tapi juga paling efektif, coba jelasin materi itu ke teman kamu. Kalau kamu bisa bikin dia ngerti, itu tandanya kamu benar-benar paham. Teknik kedua, spaced repetition atau pengulangan berjarak. Ini benar-benar kebalikannya dari sistem kebut semalam alias SKS. Daripada numpuk semua informasi dalam satu malam, kamu justru mengulasnya lagi dalam interval waktu yang makin lama makin panjang. Ini tuh kayak menipu otak kita. Tepat pas kamu hampir lupa sesuatu, kamu ingatin lagi. Proses ini ngasih sinyal ke otak, "Weh, informasi ini penting nih, simpen di memori jangka panjang ya." Coba kita lihat contoh jadwalnya di sini ya. Kamu belajar materi di hari ke-1, terus kamu tes diri kamu lagi besoknya. Perhatiin deh, jedanya mulai makin panjang. Kamu ulang lagi di hari ke-5, terus di hari ke-12. Setiap kali kamu berhasil ingat informasinya setelah jeda yang lebih lama, koneksi di otak kamu itu jadi makin kuat dan permanen. Nah, ini teknik ketiga dan favorit saya pribadi. Teknik Feynman. Namanya diambil dari fisikawan pemenang Nobel Richard Feynman. Dia itu dapat julukan The Great Explainer karena jago banget menyederhanakan ide-ide yang super rumit. Inti dari teknik ini cuma satu. Kalau kamu nggak bisa ngejelasin sesuatu dengan sederhana, itu artinya kamu belum benar-benar paham. Langkah-langkahnya itu brilian banget saking sederhananya. Pertama, pelajari topiknya. Kedua, coba tulis atau omongin penjelasannya seolah-olah kamu lagi ngomong sama anak kecil. Jadi jangan pakai istilah-istilah sulit. Nah, disinilah momen ajaibnya. Kamu bakal langsung sadar di bagian mana pemahaman kamu masih bolong. Kalau udah ketemu, balik lagi ke buku, perbaiki celah itu,
Terus coba sederhanain lagi. Ulangi terus sampai penjelasan kamu benar-benar jernih dan ringkes. Punya alat-alat canggih itu percuma kalau kamu nggak bisa pakainya dengan benar kan? Nah, bagian ini adalah tentang gimana caranya menciptakan lingkungan dan sistem buat ngejalanin teknik-teknik tadi dengan fokus maksimal. Ini soal mengubah teori jadi hasil nyata. Kunci buat eksekusi ini adalah konsep deep work atau kerja mendalam. Ini adalah kemampuan buat fokus tanpa gangguan sama sekali pada satu tugas yang sulit. Kebalikannya adalah shallow work, kayak balesin email atau scrolling media sosial. Di zaman sekarang yang penuh distraksi ini, kemampuan buat melakukan deep work itu udah kayak superpower yang bikin kamu bisa belajar lebih cepat dan ngasilin kualitas kerja yang lebih baik. Terus gimana caranya biar bisa masuk ke mode deep work? Nah, salah satu alat paling populer dan efektif itu namanya teknik Pomodoro. Teknik ini pakai timer buat nyebagi waktu belajar kamu jadi sesi-sesi singkat yang super fokus, terus diselingi sama istirahat pendek. Ini ngebantu banget buat jaga energi mental dan mencegah kita dari kelelahan. Cara pakainya simple banget. Pasang timer 25 menit dan selama waktu itu kamu harus berkomitmen buat fokus penuh ke satu tugas aja. Nggak ada gangguan, begitu alarm bunyi langsung berhenti. Ambil istirahat 5 menit, bangun dari kursi, peregangan, minum air, lakuin ini 4 kali, terus kasih hadiah buat diri kamu istirahat yang lebih panjang. Ini kayak ngelatih otak kamu buat fokus secara intens dalam waktu yang terkendali. Oke, kita udah ngebahas banyak banget ya. Mulai dari fondasi pikiran, teknik-teknik spesifik, sampai cara eksekusinya. Mungkin sekarang kamu mikir, wah banyak banget nih. Terus gue harus mulai dari mana? Tenang, jangan khawatir. Kuncinya adalah mulai dari yang kecil. Kuncinya cuma satu, jangan coba terapin semuanya sekaligus. Pilih satu aja dari yang kita bahas hari ini. Mungkin kamu mau coba active recall pakai flashcard, atau mau komitmen jalanin satu siklus Pomodoro besok. Lakuin satu hal itu aja secara konsisten selama seminggu. Rasain sendiri deh perbedaannya. Tujuannya adalah membangun momentum, bukan malah bikin diri kamu kewalahan. Pada akhirnya kan ilmu tanpa aksi itu ya percuma. Perubahan nyata itu dimulai dari satu keputusan kecil. Jadi setelah melihat semua ini, pertanyaannya sederhana. Teknik mana yang bakal kamu pilih buat dicoba duluan? Coba pikirkan dan mulailah perjalanan kamu untuk belajar lebih cerdas mulai hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.